ketangkep. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan, malah temuan baru muncul. Apa kata Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong, kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologinya di 85 Tapi itu. kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyanyaan kita gitu loh. Lanjut, Jadi nggak Bang percaya Hendra. UGM. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak. Kita sedang memverifikasi data. Oke. Ini soal Kita legacy. berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui dua. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma, dan tambahan satu, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik. Dalam hal ini Rismon Mungkin Bang Hendra bisa Ya. komentar soal dampaknya. Kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu? Karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi begitu. Nggak, kalau menurut saya sih begini, yang paling berbahaya posisinya itu UGM. Game. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya, bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya Nah, dipertanyakan. kredibilitas. gitu. Terus kan nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad. Ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli, atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih? Ujungnya nih Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan, kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad ini, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke